Freud menyelami alam bawah sadar. Sophie terbangun dari mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ia berjalan di sebuah rumah besar dengan banyak pintu tertutup. Setiap kali ia mencoba membuka satu pintu, ada suara samar yang berkata, "Belum saatnya." Saat ia membuka amplop misterius pagi itu, sebuah nama terpampang di sana. Sigmund Freud. Dan satu pertanyaan tertulis di bawahnya. "Apakah kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri?" Sophie merasa merinding. Apa yang baru saja ia alami, mimpi itu, ada hubungannya dengan ini. Pikiran manusia, gunung es yang tersembunyi. Sebelum Freud, kebanyakan orang berpikir bahwa manusia sadar sepenuhnya terhadap apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Tetapi Freud, seorang dokter dan ahli jiwa dari Austria, memiliki pandangan yang berbeda. Ia membandingkan pikiran manusia dengan gunung es. Bagian yang terlihat di atas air, pikiran sadar, apa yang kita sadari saat ini. Bagian yang tersembunyi di bawah air, alam bawah sadar, pikiran, keinginan, dan ketakutan yang tidak kita sadari. Sebagian besar dari diri kita sebenarnya berada di alam bawah sadar. Bagian yang tersembunyi, penuh dorongan dan keinginan yang tidak kita sadari, tetapi tetap memengaruhi tindakan kita. Sophie mulai bertanya-tanya, jika sebagian besar pikiran kita tersembunyi, apakah kita benar-benar mengendalikan hidup kita? Id, ego, dan superego, pertarungan dalam diri kita. Freud membayangkan pikiran manusia seperti sebuah kerajaan yang dihuni oleh 3 kekuatan besar. 1. Id, sang penguasa insting dan keinginan liar. Ini adalah bagian dari diri kita yang ingin kesenangan segera, seperti bayi yang menangis minta susu atau dorongan untuk marah ketika kesal. 2. Ego, sang penengah yang berusaha mengontrol id. Ego adalah bagian yang mencoba mencari solusi logis dan realistis. 3. Superego, sang hakim moral. Superego menyimpan aturan, norma sosial, dan rasa bersalah yang membuat kita berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Bayangkan ini seperti 3 orang dalam satu tubuh. Id berkata, "Aku lapar, aku mau makan sekarang." Superego berkata, "Jangan, kamu harus menunggu sampai waktu makan siang." Ego berkata, "Oke, mari kita cari camilan kecil untuk sementara." Hidup kita adalah pertempuran konstan antara id, ego, dan superego. Sophie bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar memilih apa yang ia lakukan atau hanya mengikuti dorongan bawah sadar? Mimpi, jendela ke alam bawah sadar. Freud percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita beristirahat, tetapi alam bawah sadar terus bekerja. Jika seseorang selalu bermimpi dikejar, mungkin ia merasa tertekan atau takut dalam hidupnya. Jika seseorang bermimpi jatuh, bisa jadi ia merasa kehilangan kendali atas sesuatu. Jika seseorang bermimpi bertemu orang yang sudah lama hilang, mungkin ada emosi tersembunyi yang belum terselesaikan. Mimpi Sophie tentang rumah dengan pintu-pintu tertutup mulai masuk akal baginya. Mungkinkah itu melambangkan rahasia atau emosi dalam dirinya yang belum ia sadari? Masa kecil, akar dari segala sesuatu. Freud juga percaya bahwa kepribadian kita sebagian besar dibentuk di masa kecil. Pengalaman yang kita alami saat kecil, baik atau buruk, meninggalkan bekas dalam alam bawah sadar kita. Anak yang sering dikritik mungkin tumbuh menjadi orang yang selalu ragu pada dirinya sendiri. Anak yang tidak mendapatkan cukup perhatian bisa tumbuh menjadi orang yang selalu mencari validasi dari orang lain. Anak yang tumbuh dalam ketakutan bisa membawa trauma itu sepanjang hidupnya. Freud menyebut ini sebagai mekanisme bawah sadar, di mana pengalaman masa kecil kita terus memengaruhi kita tanpa kita sadari. Sophie mulai berpikir kembali tentang masa kecilnya. Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang masih memengaruhinya hingga sekarang? Mekanisme pertahanan diri, cara otak menipu kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang terlalu menyakitkan untuk kita sadari, jadi otak kita menyembunyikannya. Freud menyebut ini sebagai mekanisme pertahanan diri, seperti penolakan, denial, menolak menerima kenyataan yang menyakitkan, represi, mengubur ingatan atau perasaan tertentu jauh ke alam bawah sadar, proyeksi, projection, menyalahkan orang lain atas perasaan kita sendiri, rasionalisasi, mencari alasan logis untuk tindakan yang sebenarnya didorong oleh emosi. Misalnya, seseorang yang sering mengatakan, "Aku tidak peduli," mungkin sebenarnya berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Sophie mulai bertanya-tanya,
Berapa banyak dari pikirannya sendiri yang sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat oleh otaknya untuk melindunginya? Dunia setelah Freud, apakah ia benar? Teori Freud telah banyak dikritik, tetapi tetap memiliki pengaruh besar dalam psikologi modern. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa tidak semua aspek hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Freud juga terlalu menekankan dorongan seksual dalam teorinya. Namun, idenya tentang alam bawah sadar, mekanisme pertahanan diri, dan pengaruh masa kecil masih digunakan dalam psikologi hingga saat ini. Yang jelas, Freud membuka mata manusia bahwa kita tidak sepenuhnya memahami diri kita sendiri. Sophie merasa dunia ini semakin aneh. Jika sebagian besar pikirannya tersembunyi, bagaimana ia bisa benar-benar tahu siapa dirinya? Dan lebih penting lagi, bagaimana cara membuka pintu-pintu yang tertutup itu? Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa sangat nyata? Atau pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu tanpa tahu alasan pastinya? Jika Freud benar, maka kita semua memiliki sisi tersembunyi dalam diri kita. Sisi yang mungkin bahkan tidak kita sadari. Mungkinkah ada sesuatu di dalam dirimu yang belum kamu pahami? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.